Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Siapa hari ini yang tidak masuk? Cahaya Maksum. Cahaya Maksum. Ini ada keterangannya atau tidak? Cahaya izin pergi. Pergi, izin. Maksum? Untuk pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan tepuk semangat aja dulu. Yasma. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Semangat. Coba tepuk semangat. Yes. Yes. Ma yes. Nah yes. Semangat yes. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks berita. Teks berita itu fiksi atau fakta? Fakta, betul Indri. Karena dia berupa fakta, jadi harus sesuai dengan kejadian yang terjadi. Untuk hari ini kita belajar tentang fabel. Ada yang sudah pernah mendengar kata fabel? Belum ada? Kalau dongeng tentang binatang? Sudah. Dongeng apa yang masih diingat? Tentang fabel ini berkaitan dengan dongeng hewan. Tadi ada Indri mengatakan dongeng kancil. Kancil mencuri timun. Terus ada juga kancil dan buaya. Ada kura-kura dan kelinci. Nah, untuk fabel yang jadi seperti itu, seperti si kancil, kura-kura dan kelinci, anak-anak ibu sudah ada yang tahu kira-kira itu siapa yang nulis? Belum. Karena fabel ini terbagi menjadi dua, ada fabel klasik dan fabel modern. Kalau klasik itu kita nggak tahu siapa yang menulisnya, karena diberitahukan dari mulut ke mulut, jadi kita nggak tahu ini aslinya dari mana. Seperti nyanyian Nina Bogo, itu ada yang tahu siapa yang menciptakan? Nggak tahu. Untuk yang kita pelajari pada hari ini itu adalah fabel modern. Fabel modern ini memang sengaja ditulis dari pengertian fabel sendiri. Fabel ini adalah dongeng atau cerita mengenai binatang yang berperilaku seperti manusia. Dia itu menceritakan tentang budi pekerti manusia. Amanatnya tentang hal-hal yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Coba dibuka dulu LKS-nya, dibaca mengenai fabel. Jadi fabel itu apa tadi? Fabel adalah cerita fiksi yang tidak nyata yang mengkoyak dalam binatang tetapi menyerupai perilaku manusia. Cerita fiksi yang tokohnya binatang yang berperilaku menyerupai perilaku manusia. berperilaku seperti manusia. Jadi tokoh utamanya di dongeng atau fabel ini dia adalah
bangun, dia bisa melakukan aktivitas mencari makan dan lain sebagainya seperti manusia. Dalam fabel itu terdapat unsur-unsur pembentuk. Nah, unsur dari fabel itu apa saja? Seperti cerpen, ada unsur-unsurnya. Fabel itu terdiri unsur yang pertama adalah tema. Ada temanya. Kemudian yang kedua, tema dan topik sama. Tokoh. Selain tokoh, selanjutnya kalau kita punya tokoh nih, punya pemain utama, pemeran utama, punya sifat, betul Indri? Beri tepuk tangan untuk Indri. Dia punya warna atau sifat, kita nyebutnya karakter. Setelah sifat atau watak, dia pasti punya selain watak, ada plot atau alur. Apakah alurnya maju atau mundur? Kemudian yang terakhir dan ini yang paling utama adalah pasti ada amanat. Ini adalah unsur-unsur dari fabel. Unsur-unsurnya dia tidak berbeda jauh dengan cerita fiksi lainnya. Hanya saja tokohnya yang khusus dia binakan. Ada yang ingin menceritakan ke depan salah satu contoh fabel? Tidak. Kita lanjutkan mengenai strukturnya. Di sini siapa anak ibu yang tahu mengenai struktur fabel? Ada berapa strukturnya fabel? Ada 4. Apa saja strukturnya? Ada orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk koda ini dia opsional. Dia bisa ada, bisa tidak ada. Yang terpenting adalah 3 ini. Ada orientasi, pengenalan tokoh, watak, latar, dan lain sebagainya. Kemudian ada komplikasi atau konflik di dalam cerita tersebut. Kemudian pasti ada resolusi itu apa, Hanum? Penyelesaian. Jadi ketika ada konflik harus ada penyelesaiannya. Di dalam orientasi dia menggambarkan mengenai tokoh, watak, dan suasana dari fabel tersebut. Di dalam komplikasi tadi berisi tentang apa? Konflik. Di dalam komplikasi dia menceritakan tentang konflik apa yang terjadi di dalam fabel. Rizka, coba tolong Rizka diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu ke depan. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan kembali mengenai komplikasi. Rizka, coba tadi komplikasi itu mengenai apa? Konflik di mana? Konflik di dalam fabel tersebut. Hanum, resolusi itu mengenai apa, Hanum? Penyelesaian. Setelah terjadi konflik, tentu ada penyelesaian dari cerita tersebut untuk mengakhiri cerita. Nah, koda ini jarang digunakan karena biasanya fabel itu bentuknya singkat. Ibu, sekarang Ibu
komplikasi, kemudian ada resolusi. Kalau koda tidak harus, jadi tiga hal tersebut ditambah nama-nama tokohnya dan amanah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya, ada apa Wak? Nanti majunya sendiri-sendiri apa sama kelompoknya Bu? Kalau bisa nanti bersama dengan kelompok, karena ada yang nanti menjelaskan ini tokohnya si A, si B, si C, kemudian amanahnya ini, strukturnya ini. Jadi punya tugas masing-masing. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing menghadap ke kelompoknya. Ini Ibu bagikan mengenai fabelnya. Ada 2 fabel mengenai kupu-kupu dan semut. Yang kedua tentang ayam dan buaya. Ayam buaya. Nah, ini nanti tolong diisi di lembar kerjanya mengenai siapa saja tokohnya, amanah, dan strukturnya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, panggil aja Ibu. Nah, bagaimana? Anak-anak Ibu sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, kelompok 2 silakan maju. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orientasi yaitu Muti Semut seorang semut pengelana yang sombong. Ia telah pergi jauh ke berbagai tempat di dunia. Disebutkan ia melihat ada sebuah pohon menempel di atas dahan pohon. Kasihan pohon itu, hidupnya terkurung, tak bisa pergi kemana-mana di dunia. Kita tidak boleh menjadi seorang yang sombong. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 1 silakan.
berperilaku yang baik. Nah, untuk tugasnya di rumah, coba dibuka dulu buku tugasnya. Untuk tugasnya, nanti silakan dicari salah satu fabel. Kemudian dianalisis masing-masing, dianalisis strukturnya. Seperti yang kita lakukan secara diskusi tadi. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum